Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustazah bisa bertemu dengan anak-anak semua. Dulu ya, siapa yang sudah hadir aktivitas sosialnya hari ini? Cuci piring, Us. Alhamdulillah, kita berdoa terlebih dahulu. Saya, Us. Silakan Mas Nanda. Untuk mengawali kegiatan belajar, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih Mas Nanda. Semoga dengan kita mengawali doa pagi hari ini, ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa keberkahan dan kebermanfaatan. Aktivitas kita minggu kemarin perjuangan, ya. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya materi di minggu kemarin. Kita akan bernyanyi. Esok-esok nyambut gawe bungkus lemper masker. Ada pelajaran apa dari lagu ini? Kita memasuki tatanan kehidupan baru. Oke. Karena ini menjadi salah satu upaya bela negara yang bisa kita lakukan. Tidak hanya untuk keselamatan kita sendiri, tapi untuk keselamatan orang lain. Bagus ya. Yang harus dilakukan memakai masker. Satu. Gitu ya. Hari ini kita mau belajar apa? Negara di masa pandemi. Belajar ini penting nggak untuk kehidupan kita sehari-hari? Penting. Oke, penting, bagus. Kenapa kok bilang penting? Ketika kita berperilaku bela negara itu yang ditumbuhkan ada rasa apa sih? Rasa cinta tanah air. Bagus, rasa cinta tanah air. Cinta nggak sama negara ini? Cinta Dengan berperilaku yang baik untuk negeri ini. Apa sih yang kita dapat hari ini? Kita bisa menunjukkan perilaku orang beriman dalam mencintai tanah air dalam konteks NKRI. Kemudian mengkreasikan konsep cinta tanah air. Artinya apa? Kita bisa memisahkan penerapan bela negara dalam konteks NKRI. Pertama, ada orientasi peserta didik pada masalah. Setelah itu, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dibagi menjadi 2 kelompok, membimbing penyelidikan. Nah, di sini nanti, di tahap 3 ini, kita akan diskusinya lewat WA Group. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Kemudian yang kelima, kita akan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sampai pada tahap kesimpulan. Hari ini yang dinilai apa? Yang dinilai adalah sikap. Sikapnya dari mana? Selama proses pembelajaran. Pengetahuannya, nanti kita akan melakukan pengecekan di ini, word wall, game ini. Nah, yang dinilai adalah saat presentasi. Jadi tidak hanya yang presentasi, tapi kelompok lain ketika nanti bertanya, mengemukakan pendapat juga akan mendapatkan penilaian. Dan yang terakhir, video praktek penerapan bela negara dalam masa pandemi. Video ini di luar dari pembelajaran. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi. 11 daerah di Indonesia mengalami lonjakan kasus yang tinggi pekan ini. Oke, dari tayangan tadi, apa yang didapat? Melonjaknya corona di Indonesia. Bertambahnya varian yang muncul. Varian yang terakhir, varian dari mana? Dari India. Dari India, Terus dari India. Dengan penambahan posko, Iya, bagus. Oke ya. Kalau di Muntilan meningkat nggak? Apa, Mas? Iya. Iya. Apa sih akibatnya jika warga negara itu tidak mematuhi aturan yang sudah berlaku di masa pandemi ini? Akan terjadi ancaman. Bagus, akan terjadi ancaman. Salah satunya di level mana yang terancam, Mbak? Kesehatan, bagus. Apakah hanya kesehatan saja yang terancam? Enggak. Bidang apa aja, Mas Haki? Ekonomi, sosial, Bagus. pariwisata, pendidikan. Iya, bagus. Bagaimana seandainya kebijakan lockdown itu diberlakukan? Apa yang terjadi? Dipersiapkan. Oke, bagus. Harus banyak yang dipersiapkan. Apa aja yang dipersiapkan? Contohnya? Bahan makanan, hiburan. Obat-obatan. Nah, dari sini kita akan memilih 2 bidang karena 2 kelompok. LKPD cari ini. Ditulis nama kelompoknya, dicari permasalahan yang dipilih, bidang apa, kemudian kenapa memilih bidang ini, kemudian alternatif solusi, kemudian disalin di PowerPoint. Ya, bisa dipahami?
Bisa. Nanti Ustazah kasih waktu 20 menit dan nanti kita akan kumpul di forum besar untuk presentasi. Jelas. Terima kasih. Kalau satu sudah siap untuk presentasi? Insya Allah sudah. Insya Allah. Kelompok dua sudah siap? Sudah, Us. Sudah, alhamdulillah. Satu dulu aja. Satu, oke, Mas Haki dan teman-teman. Untuk slide dari kelompok ekonomi? Sudah. Oke, monggo silakan dari kelompok ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok ekonomi akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Dampak ekonomi di masa pandemi. 1. Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional. 2. 3. Banyaknya badan usaha yang mengalami kebangkrutan. Selanjutnya, upaya untuk mengatasi ekonomi di masa pandemi. Di tengah pandemi global ini, kita pasti takut dengan tertularnya virus corona, yang membuat kita tidak diperbolehkan pergi kemanapun, termasuk kerja. Kita diharuskan kerja, belajar, beribadah, dan melakukan aktivitas hanya di rumah. Jadi, satu-satunya harapan untuk mempertahankan ekonomi di tengah pandemi virus COVID-19 ini adalah kita harus saling tolong-menolong dengan cara memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok seperti sembako untuk mempertahankan kelangsungan hidup selanjutnya. Yang bisa kita lakukan di masa pandemi dalam bidang ekonomi, contohnya 1. Menjadikan keterampilan jadi usaha sampingan. Najla. Oke, Mbak Najla. Silakan Mbak Najla. Apa saja upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di negeri ini? Pertanyaan kedua, ada Saya Us Oke, siapa? Sebutkan namanya. Iza. Oke, Mbak Faiza. Silakan Mbak Faiza. Apa yang bisa kita lakukan selaku generasi muda, khususnya dalam membantu masalah ekonomi, paling tidak di level yang paling bawah di lingkungan keluarga maupun masyarakat? Bisa diberikan contohnya? Mbak Dena. Pemerintah juga telah membentuk PEN, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Bahkan tim peneliti P2E LIPI memprediksi skenario makroekonomi 2021 dan meyakinkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalami pergerakan yang sangat tergantung dari keberadaan dan ketersediaan vaksin COVID-19. Keberadaan vaksin akan mendorong ekspektasi konsumsi. Kalau kita amati, jika pertumbuhan vaksin misalnya 50%, maka akan terjadi suatu pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan antara 3 sampai 3,7%. Bantuan langsung tunai ke masyarakat dan bantuan desa melalui penambahan desa dan bantuan desa agar dampak pandemi ini tidak terlalu berdampak besar pada daerah-daerah perdesaan. Pertanyaan dari Mbak Faiza. Siapa? Tuh, kita bisa berjualan secara online dengan mengandalkan potensi tidak hanya dari kita, tapi keluarga kita, sehingga kita bisa kerjasama untuk menumbuhkan sektor ekonomi di keluarga. Contohnya seperti online shopping membantu antar tetangga yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kelompok pendidikan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, dampak pandemi di pendidikan. Dampak pandemi di pendidikan terdapat dua macam. Mengatasi pendidikan di masa pandemi. Yang pertama, diberikan kuota data untuk pembelajaran online. 3, memindahkan kelas menjadi virtual meeting untuk pertemuan pembelajaran. Kita di bidang pendidikan saat pandemi. Yang pertama, menolong teman saat kurang paham pada materi pembelajaran. Plus buat kelompok pendidikan. Oke, bagus ya. Kesehatannya. Oke, Mbak Natswa. Oke. Dampak dari pandemi di sektor pendidikan. Oke, bagus. Dampak pandemi di sektor pendidikan adalah pembelajaran dilakukan secara daring. Ya. Sedangkan permasalahannya adalah kurangnya penguasaan teknologi, adanya penambahan biaya kuota internet. Karena tidak semua siswa atau tidak semua sekolah siap dengan teknologi yang akan dipakai sebagai sarana di dalam penunjang pembelajaran secara
daring. Apa sih langkahnya? Selaku pelajar, khususnya anak-anak M+, kira-kira menurut pendapat anak-anak apa yang bisa dilakukan? Tetap menjaga adab yang sudah diajarkan di sekolah. Bagus. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Menjaga mentalitas juara M+. Bagus, menjaga mentalitas juara M+. Ingat ya, mentalitas juara M+, gitu ya. Itu yang akan tetap kita jaga agar potensi kita terus berjalan untuk menumbuhkan kreativitas. Bisa membagi waktu dengan baik dan kita tidak boleh terlena dengan teknologi yang semakin canggih ini. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan hal-hal yang positif. Oke, bagus. Gitu ya, kita harus memfilter. Oke, beri applause untuk kelompok pendidikan. Oke, dari presentasi pertama, dampak dari ekonomi di masa pandemi, tadi kita dapat apa? Dari segi ranah keluarga, kita bisa ngapain? Halo? Berjualan online. Bagus, berjualan online. Perilaku bela negara di sektor ekonomi yang bisa kita lakukan, apa tadi? Saling membantu antar tetangga. Bagus, saling membantu antar tetangga. Pendidikan, apa sih yang harus kita lakukan? Tetap kita menjaga konsistensi. Upaya pembelaan negara. Yang pertama, jelas kita melakukan perilaku bela negara itu karena dasarnya adalah cinta terhadap tanah air. Caranya apa? Dengan edukasi kepada masyarakat sekitar akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Ya, ini harus kita lakukan, memberikan edukasi. Di mana tidak hanya di ranah keluarga, tapi juga di sekitar kita. Ada Berbangsa dan bernegara. Bagus, sadar berbangsa dan bernegara. Biar sadar berbangsa dan bernegara itu apa yang kita lakukan? Ini mematuhi protokol kesehatan. Rela berkorban membantu penanganan COVID-19. Oke, di bagian dari pengabdian sesuai profesi. Jadi ketika nakes-nakes itu bekerja, berarti dia sudah melakukan upaya bela negara yang luar biasa, gitu ya. Perwujudan bela negara secara umum di lingkungan keluarga itu ini bisa belajar dengan tekun, gitu ya, di rumah maksudnya, karena ini pandemi. Kemudian yang di sekolah, jaga nama baik sekolah. Ini penting, menaati tata tertib. Anak-anak mengikuti Zoom kali ini, berarti anak-anak sudah melakukan upaya perilaku sikap bela negara, gitu. Karena ada jadwal pembelajaran Zoom meeting. Kemudian masyarakat secara umum sebelum pandemi kita bisa ikut dalam kegiatan gotong royong. Terus bagaimana kalau pandemi? Ya mungkin bisa jalan, tapi dengan prokes yang ketat. Bangsa dan bernegara, contohnya setia kepada tanah air. Ini yang bisa kita lakukan baik di masa pandemi maupun sebelum masa pandemi, kaitannya dengan perwujudan bela negara di lingkungan kita. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada nggak? Tidak. Mengetahui bagaimana pemahaman kita, ya, kaitannya dengan pengetahuan. Satu-satu Ustazah akan putar ini. Nanti silakan dijawab. Terlihat nggak? Oke. Bentuk apa ini? Bangsa. Oke, sip, bangsa ya. Oke, ini yang kedua. Sekolah. Dikirimkan di MS Team. Pertemuan ketiga kaitannya dengan kuis tadi, challenge-nya tadi. Yang kedua kaitannya dengan hasil presentasi. Kita mohon maaf segala kekurangan Ustazah hari ini. Kemudian salam buat Bapak Ibu di rumah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Spiritual dan sosialnya tetap dijalankan di rumah. Pesan yang bagus ini dari bahasa Jawa. Anget-anget wedang jai. Kepingin selamat neng omah wae, dijaga prokes di masa pandemi ini. Aktivitas minggu depan, silakan anak-anak persiapan untuk melakukan penilaian harian di bab bela negara. Sebenarnya bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Senang, alhamdulillah senang. Paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah, semoga paham dan semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri kegiatan, berdoa mulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma. Selamat beraktivitas untuk melanjutkan kegiatan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.